Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast edisi Ramadan. Dan kali ini kita kan omongin sesuatu yang biasanya kalau kita Ramadan kan ngomonginnya puasa, sholat, sedekah. Kita ngomongin inovasi bisnis. Cuman tentu aja dengan perspektif Islam, khususnya perspektif Al-Quran. Dan di samping saya sudah ada guru kita, Ustadz Fatih Karim. Makasih hadirannya. Alhamdulillah, saya makasih banget diundang. Ustadz Fatih ini, beliau adalah CEO dan founder dari Cinta Quran Foundation dan juga Amazing Group, ya, satu grup usaha besar gitu. Nanti mungkin Ustadz bisa cerita lagi tentang hal itu. Ustadz, ya, karena waktunya Ustadz ini terbatas ya, aku ingin langsung aja nih menukik kepada bahasan kita kali ini. Saya itu kan udah mungkin 7 tahun ini ngomonginnya inovasi terus gitu, Tat, ya. Dan kalau ngomongin inovasi kan rujukannya kan pasti kan ya, saya tuh belajar inovasi itu sampai ke Silicon Valley, saya ke San Francisco ikut workshop, waduh gitu ya. Baca bukunya juga, wah pokoknya itu kayaknya nggak ada Islam-Islamnya gitu. Betul. Paling nggak tuh kalau saya belajar inovasi nggak ke Al-Quran. Gitu loh. Padahal kalau sebagai Muslim, kan kita meyakini bahwa Al-Quran itu sumber semua ilmu dong. Berarti saya ini salah, saya ini kurang gitu, Tad. Gitu. Ya, Quran di rumah ada, terjemahannya juga ada, ustadz juga ada. Gitu ya. Kenapa jauh-jauh belajarnya harus ke Silicon Valley? Walaupun nggak salah kan, Tad, ya. Belajar mah kemana aja boleh dong. Ya kan sumber ilmu kejar gitu kan. Tapi yang dekat ini, Tad, saya itu ya. Jadi punya rasa penasaran besar nih, makanya nih makasih banget nih Ustadz bersedia ke sini. Aduh, alhamdulillah. Karena saya mau nanya pertanyaan itu aja, satu itu sebenarnya Tata. Gitu ya. Ada nggak sih bahasan tentang inovasi? Khususnya inovasi bisnis ya. Kalau nanti mau dibuat agak luas juga boleh lah, kan ada inovasi sosial macam-macam ya. Tapi kan kalau bidangku kan inovasi bisnis. Ada nggak sih bahasan inovasi bisnis di Al-Quran? Baik. Atau mau tambah lagi nanti ke hadis, lebih senang lagi gitu. Dan kalau misalnya ada apa sih yang dibahas di situ? Nah, nanti baru dari situ kita ngalir deh pertanyaannya. Mas Indra, makasih banget. Saya selama ini nonton YouTube ini ya, Masya Allah Mas Indra. Banyak ilmu, manfaat, ya, insight, pencerahan yang kita dapat. Memang yang namanya belajar kemana aja. Termasuk saya juga banyak belajar. Saya belajar bisnis juga dari para coach. Walaupun saya orang kenal Ustadz, tapi saya punya bisnis. Saya punya karyawan juga, saya punya tim, saya punya sistem, saya juga belajar banyak. Ada berapa karyawan Ustaz? Alhamdulillah sekarang total 370. Masya Allah. Alhamdulillah 370. Jadi kita punya grup namanya Amazing Group. Di dalamnya ada unit bisnis sama unit sosial dakwah. Jadi memang terpisah. Jadi saya belajar juga sama. Saya belajar sama Coach Tom McEvil, saya belajar sama Pak Jamil Azaini, sama Mas Indra. Karena belajar itu di mana aja. Tapi benar, memang kalau kita lihat inovasi ini tentu orang sangat mencari supaya tetap update, tetap akurat, tetap kekinian. Nah, Islam itu hebatnya, Quran itu dia tetap update, tetap akurat meskipun zaman berubah. Nah, itu sendiri aja udah inovasi itu, tak? Itu dia. Meskipun zaman dia berubah, manusianya sama. Manusia dulu sampai manusia sekarang makan tetap dari mulut. Walaupun ya gitu ya, walaupun makanannya berubah. Walaupun teknik pesanan makanannya beda. Walaupun cara order makanannya beda. Walaupun mungkin cara beli makanan sudah tidak lagi pakai uang tunai. Tapi yang namanya makan sama. Manusia dari dulu yang namanya makan, minum, tidur sama. Ada hal yang sama, ada hal yang berubah. Nah, Islam tuh kerennya, Quran tuh kerennya. Dia tetap update meskipun semuanya sudah berubah. Contoh, di zaman Nabi belum dikenal yang namanya teknologi mobil listrik. Gitu. Sekarang ada mobil listrik. Tapi bagaimana Islam memandang itu? Hukumnya mubah, boleh. Kenapa? Karena itu adalah kendaraan yang memudahkan kita bisa melewati atau menjalani sesuatu. Nah, maka Islam memubahkan itu karena sifatnya teknologi. Nggak mungkin kan kita naik onta sampai hari ini gitu kan. Nah, Islam juga sangat menginovasi misalnya urusan productivity. Misalnya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fa'idha farokta fansob." Jika kamu beres tuh satu urusan, bereskan urusan baru lagi. Tanpa tunda. Jadi unstoppable. Nah, mental seperti ini memang Quran turun di 13-14 abad lalu, tapi dia tetap update sampai manusia terakhir itu nggak ada. Contoh lagi misalnya,
ketika kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dia terus berpikir bagaimana caranya menaklukkan Bizantium yang sudah 7 khalifah menaklukkan tidak bisa, tapi bisa ditaklukkan di caranya. 250.000 pasukan kalah, 117 kapal kalah. Dia innovate, gimana caranya? Dia nggak mungkin cara yang biasa, karena harus pakai cara yang nggak biasa. Dia minta pasukannya 117 kapal melewati Galata, sehingga kemudian pada pagi harinya Konstantinopel dikalahkan. Itu inovasi terinspirasi dari hadis Nabi, karena Nabi katakan dia khairul amir amiruha wa khairul jais zalikal jais. Coba kita lihat hadis ini. Amir jais berarti sebaik-baik kita adalah pasukan yang baik dengan pemimpin yang baik. Pasukan baik ada, pemimpin nggak ada, nggak bisa. Ilmu manajemen modern sekarang, ya kan? Kita punya dream team, tapi leadernya, maaf misalnya loyo, nggak bisa. Leadernya hebat, tapi timnya, waduh ya, susah di-upgrade, nggak mau belajar, susah. Hebatnya Islam, yang bisa menaklukkan Konstantinopel, yang merupakan pemimpin sejarah peradaban, sampai-sampai di Quran ada Quran surat Rum. Nggak ada Quran surat Indonesia ya, tapi ada Quran surat Rum. Menandakan apa? Rum itu pimpinan peradaban di zamannya. Takluk di tangan anak muda 21 tahun. Inovasi yang luar biasa. Jadi kalau bicara tentang bisnis juga begitu. Contoh, di zaman itu kan transaksi ya offline ya, beli kurma, jual tepung gitu ya. Ya. Kemudian Islam mentolerir segala macam bentuk-bentuk transaksi perdagangan online. Misalnya dengan aplikasi. Ya, saya sekarang juga punya aplikasi Quran misalnya. Sekarang baca Quran orang nggak pakai mushaf lagi. Kemudian bisa donasi di situ. Bahkan di situ bisa juga menjadi forum komunitas. Di situ ada komunitas, kemarin kita buat event, namanya inovasi baru kita buat namanya Quranization. Jadi Quranization itu 100.000 orang baca Quran, 1 orang 1 ayat pakai aplikasi. 100.000 orang. Dan itu dicatat di MURI sebagai rekor dunia terbesar. Jadi khataman dalam waktu berapa menit itu? Nah, itu khataman dalam waktu 1 bulan itu. Tapi 100.000 orang 1 ayat 1 ayat terus gitu baca menggunakan aplikasi itu. Nah, dan itu inspirasi dari Quran. Kenapa? Karena Allah katakan wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in, dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menjawab seluruh problematika manusia. Keren loh. 1400 tahun yang lalu bilang apa? Kami menjawab semua problematika manusia. Kami solusi. Kami hadir memberi solusi untuk semua problem. Bisnis juga sama. Transaksi hari ini saya nggak pegang uang tunai nih. Udah tinggal tempel aja, udah dibayar ya Mbak, duitnya di mana gitu. Nah, Islam update pembahasan itu. Misal apa? Oh, ternyata dari transaksi itu dilihat, oh uangnya ada, cuma nggak dipegang. Oh, transaksi seperti ini, perpindahan uang dengan jasa. Oh, boleh, ada fee 2.500 kali transfer. Kenapa? Karena Islam membolehkan yang namanya ijaroh, jasa untuk transfer. Update dong. Jadi Quran itu selalu bisa menjawab problematika meskipun transaksi-transaksi bisnis sekarang wah luar biasa ya. Uang udah nggak berbentuk lagi, bahkan sekarang transaksi jual beli misalnya transaksi jasa gitu ya. Bahkan Islam ada memberi solusi jasa bisnis itu membayar jasa seseorang dengan misalnya dengan jasa lagi. Misalnya saya nggak bisa kuliah nih di sini, ya udah sambil ngajar aja. Islam mentolerir. Jadi membayar jasa dia dengan bayar uang kuliahnya. Jadi semua solusi transaksi muamalah, transaksi fikih modern itu bisa dijawab oleh Islam. Bahkan sampai transaksi keuangan real, sektor non real, Islam bahas. Boleh nggak sih Bitcoin? Dijawab oleh Islam. Itu gimana tuh? Itu seru kan? Itu satu episode sendiri kayaknya ya. Bitcoin misalnya, atau misalnya uang itu cuma dijamin oleh komunitas tertentu, bukan dijamin oleh negara, disebarkan gitu ya. Islam pun punya jawaban tentang itu. Bagaimana bursa saham, bagaimana kemudian kita punya saham, bagaimana Islam menjawab tentang trading saham misalnya. Boleh nggak sih pemilik saham keluar masuk tanpa pengetahuan yang lain dan yang lainnya misalnya begitu ya. Ini pembahasan-pembahasan itu ada ternyata di dalam Al-Quran. Dan itu dari abad 7 ya? Iya. Dan sampai sekarang tetap relevan. Itu yang keren. Jadi bagaimana Islam itu hadir hari ini? Nah, tadi memang sayangnya kita kadang-kadang nggak aware. Kita ini belajar ke sana, belajar ke sini, belajar ke sana ke sini. Ternyata Mas, 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Menurut BPS. Diteliti lagi dong sama Dewan Masjid Indonesia, DMI, tahun 2020. 73
nggak bisa baca. 73%. Nggak bisa baca. Berarti 100 juta rakyat Indonesia ini nggak bisa baca Quran. Lagi mana mau ngambil strategi inovasi dari Quran? Iya. Nah, mereka nggak bisa baca gitu kan. Sedih juga kita, berarti ada 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Itu Dewan Masjid ya resmi. Artinya, oh gimana ya kita ya? Kalau hari ini kita ternyata surat cinta, guidance book, ternyata kita nggak bisa baca. Itu yang nyesek banget buat saya. Makanya saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Dari 2011 sampai sekarang kita keliling Indonesia. Kota, desa, pedalaman masuk. Bebasin buta aksara Quran. Dan 11 tahun baru bisa bebasin 100.000 orang. Berapa tahun tadi tuh? Dari 2011 sampai sekarang. Berarti sekitar 12 tahun ya? Baru bisa bebasin 100.000 orang. Ya udah lumayan lah, Tat. Ya nggak bisa 100 juta. Kalau dibandingin ke situ jadinya kecil ya. Kita punya uang 100.000 tapi kan 100 juta itu gimana kan? Dikit banget. Ya. Nah itu makanya prihatin satu sisi. Berarti perlu inovasi untuk membebaskan itu. Makanya ketemu. Oke. Quran itu sendiri adalah sebuah inovasi. Ya. Yang mana ini inovasi yang dijamin akan terus relevan sampai akhir zaman. Dan itu dibuktikan dari zaman ke zaman bahwa relevansinya masih akan terus terjaga. Dan nanti sampai nanti menjelang kiamat pun nanti cek aja deh, pokoknya akan ketemu. Kemarin tuh saya baca, bukan baca, saya nonton saya lihat di media sosial gitu ya. Ada video itu tentang misteri piramida gitu ya. Itu kok bisa piramida itu batu yang di atas itu di pucuk itu gimana naikin ya kan berat kan. Ternyata ketemu ada temuan arkeologi itu hieroglifik apa sih namanya yang bahasa-bahasa yang gitu ya. Mesir kuno ya, bahwa ternyata caranya itu adalah dibangun di atas menggunakan teknologi tertentu pada masa itu yang ngebuat batu itu menjadi lebih ringan gitu di bawah. Dan kepala proyeknya itu namanya Haman gitu kalau nggak salah. Iya, Haman. Betul ya? Dan ternyata itu tangan kanannya Firaun. Ternyata ada di Quran. Iya, betul. Jadi 14 abad sebelumnya Al-Quran udah ngasih tahu. Lo tahu nggak sih piramid itu buatnya kayak gimana? Gue kasih tahu nih, buatnya itu nanti orang naik ke atas, di atas tuh nanti pakai teknologi ini dibuat batunya lebih ringan dan yang ngebuat namanya Haman. Itu 14 tahun yang lalu ya, 14 abad yang lalu. Iya. Itu kalau kita bicara teknologi juga gitu. Quran bilang sab'as samawat. Langit itu kata Quran 1400 tahun 7 lapis loh. Orang baru sekarang bilang iya benar 7 lapis. Quran bilang gunung itu kami jadikan sebagai pasaknya bumi. Baru diteliti dong sekarang. Bener ya kalau bumi gempa nggak ada gunung kebelah gitu. Jadi Quran itu relevan. Cuma katanya kita ini nggak mau ya untuk kemudian menjadikan Quran itu relevan terus hari ini. Gimana maksudnya tuh? Kita itu rasanya nggak berminat untuk menjadikan Quran sebagai rujukan. Karena merasa bahwa ini kan kitab dulu. Bukan kitab hari ini. Kitab hari ini kan kalau pemerintahan mungkin John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu. Kalau misalnya ekonom, ya mungkin konsep-konsepnya Adam Smith, David Ricardo. Padahal mereka semua ciptaan Allah yang menciptakan Quran. Mestinya, harusnya kita coba juga lihat bagaimana Quran bicara tentang penciptaan manusia. Nanti kalau baca Quran surat Al-Mu'minun kaget. Dari mulai sperma, terbentuk darah, sampai jadi manusia ada di situ. Padahal belum ada ilmu kedokteran di zaman itu. Makanya. Itu kan relevan terus gitu. Jadi kalau nyambungin antara inovasi dengan Al-Quran, ya jawaban besarnya adalah Al-Quran itu sendiri aja sebuah inovasi. Kitab inovasi. Nah, pertanyaanku tadi gini, jadi ada nggak sih dalam Quran sebuah perintah lah gitu, atau kalaupun bukan perintah anjuran gitu ya untuk berinovasi? Banyak. Ya. Jadi misalnya gimana tuh? Contoh dulu orang-orang dulu itu sangat tidak menepati janji. Jadi kalau berbisnis itu ingkar. Ya. Al-Maidah ayat pertama minta kita untuk berubah, bertransform untuk menjadi orang-orang yang tepat waktu dan amanah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi akad kalian. Berapa banyak karyawan sekarang kerja nggak digaji? Berarti apa? Nggak menjawab tantangan hari ini. Makanya wajar mereka terzolimi. Berapa banyak hari ini yang mohon maaf suami nggak nafkahi istri, padahal sudah akad. Berapa banyak kemudian hari ini kerja kemudian nggak dibayar. Berapa banyak hari ini orang kerja kata Nabi apa? Bayarlah sebelum keringatnya kering. Udah keringatan lagi kali gitu ya, nggak dibayar-bayar. Jadi ternyata banyak sekali ayat-ayat di Quran itu memotivasi kita untuk apa? Berubahlah.
bertransformasi tadi. Bertransformasi. Misal contoh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan rubah kamu sebelum kamu mau merubah dirimu. Jadi perubahan itu berasal dari dalam. Dan ini kan teori-teori modern ya, bahwa perubahan itu you gitu, bukan istrimu, bukan bisnismu, bukan teman mitramu, tapi apa? Kamu. Perubahan itu kamu. Bahkan Allah katakan dalam Quran apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam dirimu, kamu pernah mikir nggak? Menurut saya ini keren banget ya. Memang ayatnya pendek. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang dalam dirimu pernahkah kamu berpikir? Waduh, akhirnya muncullah inovasi. Oh, manusia ada akal. Oh, manusia ada nafsu. Oh, manusia ada goriza. Oh, ternyata akal itu yang memimpin perubahan. Itu menurut saya inspirasi perubahan. Ya kan kalimat ya, atau bahkan mungkin perintah untuk berpikir itu kan berkali-kali ya. Diulang-ulang. Kan justru kan inovasi kan berangkatnya dari situ. Pemikiran. Dan mikirnya itu adalah lihat sekelilingmu kan gitu kan. Coba lihat sekelilingmu kan gitu kan. Apa kamu tidak berpikir bahwa ini kok gini. Itu kan sebenarnya kan challenge dari Allah untuk kita menggunakan akal kita, menciptakan solusi-solusi untuk masalah kita sehari-hari. Dan esensi dari inovasi kan di situ kan. Inovasi kan sebenarnya kan solusi baru yang kita ciptakan. Dan itu diperintahkan berarti dalam Al-Quran sebenarnya. Dan uniknya lagi Mas, Allah katakan, alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Mereka itu duduk mikir, berbaring mikir. Untuk apa? Kok matahari bisa begini ya? Kok bumi bisa berputar ya? Kok matahari dan bumi jaraknya tepat ya? Kata teman saya astronom, katanya kalau matahari digeser 1 inci aja, bumi hancur. Tepat, presisi. Mikir dong. Berarti apa? Ada yang jaga. Kok rezekinya ketuker ya? Kok transfernya nggak salah ya? Kok Allah ngasih kita itu tetap ada ya? Duduk, berdiri, mikir. Itu dasar dari inovasi. Mikir. Bahkan di Quran itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya ulil albab, ya ulil absor, afala yanzurun. Unta disuruh mikir kita. Kamu mikir nggak gimana unta gue ciptain? Digituin. Akhirnya kita mikir dong. Ternyata Mas, saya baru tahu nonton di National Geographic. Unta itu keren banget. Kakinya presisi dengan pasir. Nggak kayak kaki bebek. Kalau kaki bebek dia mungkin udah begitu. Tapi kakinya presisi dengan pasir. Dan uniknya lagi, bulu matanya tebal. Kayak ibu-ibu yang lagi pergi ke kondangan. ada anti badainya. Kenapa Allah ciptakan itu? Ternyata ketika anti badai, mereka nggak akan kedip-kedip. Mereka cukup begini saja, mereka bisa melihat jarak pandang jauh. Dan uniknya lagi apa? Saya baru tahu, jalan 100 mil tanpa minum. Binatang apa itu? Unta. Itu 100 mil tanpa minum. Iya kan panas, kan penguapan. Diteliti oleh ahli. Akhirnya mereka masuk Islam mendapat jawaban hebatnya penciptaan unta. Wow. Nah yang menarik adalah gini Tat. Jadi jangan-jangan kita disuruh ngeliatin unta itu sebagai inspirasi bagi inovasi berikutnya. Nah itu. Jadi gini. Gimana lu nanti bisa buat mobil yang tadi 100 km kan? 100 km jalan tanpa bensin. itu benar. Kalau pada zamannya kan suruh ngeliat onta nih. Sekarang kita juga disuruh ngeliat onta jalannya. Coba liatin onta tuh. Ya gimana nanti misalnya mobil kita walaupun tengah badai, tetap masih bisa jalan tengah relevan. Nah gitu. Jadi bukan cuma sekedar unta itu diekstrak tentang kehebatan ontanya, tapi onta jadikan inspirasi untuk melahirkan inovasi-inovasi di masa yang akan datang. Keren. Memang beda kalau pakar inovasi yang aku baru kepikiran tuh bener juga ya. Jadi kan inspirasi itu datangnya kan dari alam kan. Banyak inovasi itu lahirnya kan dari alam. Pesawat terbang dari burung. Iya. Makanya kita disuruh ngelihat ya kan bertadabur. Dengan tadabur alam tuh. Betul. Bukan cuma sekedar kita, oh itu pohon ya, oh iya. Nggak begitu kali gitu kan. Lu pikir, kok pohon bisa begitu ya gitu. Apa mekanisme yang mewujudkannya gitu. Bagaimana ilmu yang aku dapatkan dari pohon itu aku pakai untuk menyelesaikan masalah lain di bumi ini gitu. Itu inovasi kan di situ. Inovasi itu kan butuh inspirasi, butuh stimulan. Jadi inovasi itu bukannya orang lagi bengong, gitu. Nggak gitu kan. Ada stimuli itu dan itu diperintahkan di Al-Quran kita. Dan secara sejarah, Barat justru banyak inovasi, banyak inspirasi dari Quran. Misal, penemuan angka 0. Banyak yang nggak sadar.
Angka 0 itu ditepungan oleh umat Islam. Romawi itu nggak sehebat-hebatnya mereka, nggak. Romawi kan tulisannya panjang banget itu kalau di Romawi kan bilang 21 XX1. Iya kan? Kalau enggak, coba sekarang. Kalau kita hitung tanpa pakai angka yang sekarang, ya gimana? XX1 plus XXXCLML, repot, nggak ada koma, nggak ada. Islam menemukan itu. Ya, bagaimana kemudian sabun? Saya juga baru tahu. Ternyata Eropa di zaman kegelapan itu nggak mengenal sabun. BAB di mana-mana. Mereka baru belajar bagaimana bersuci. Itu belajar dari Islam tentang mandi, junub, tentang kemudian wudhu. Jadi Islam itu inspirasi inovasi mereka. Tapi sayangnya hari ini umat Islam meninggalkan agamanya. Dan itu kunci keruntuhan mereka. Kalau mereka kembali lagi Islam sumber inovasi, inspirasi, mereka akan bangkit lagi. Jadi sampai ada perkataan begini. Kenapa Barat maju? Karena mereka meninggalkan agamanya. Kenapa Islam mundur? Karena meninggalkan agamanya. Sama-sama meninggalkan agama, efeknya beda. Yang satu ninggalin agama jadi maju, yang satu ninggalin agama jadi terperosok. Kenapa? Karena Islam sumber inspirasi dan inovasi tadi. Dalam seluruh hal. Sebelum lanjut tadi aku pengen komen itu, Tat. Ustadz tadi bilang yang mengutip tuh ya bahwa Allah nggak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Itu tuh nyambung banget, Tat, dengan apa yang kalau di dalam ilmu inovasi ataupun transformasi perusahaan ya. Kan sekarang banyak perusahaan pengen transform gitu kan. Akhirnya pakai apa? Teknologi, digital transformation. Wah, diadopsi teknologi banyak dibuat gini. Tapi nggak ngefek, nggak berubah. Problemnya ada di mana? Risetnya menunjukkan bahwa transformasi itu hanya akan bisa terjadi ketika orang-orang di dalam perusahaan itu yang transform duluan. Merinding saya. Bukan lu mau kasih relate. Lu mau kasih teknologi secanggih apapun juga, lu begitu. Panggil konsultan sehebat apapun juga, orang-orangnya masih begitu aja. Ngimpi lo bisa itu hasil riset. McKinsey yang ngomong 70% gagal gara-gara apa? Orangnya. Gitu. Jadi sesuai dengan ayat tadi. Nyambung gitu. Jadi itu kan balik lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin membaca Qur'annya itu ya letter luck gitu. Gitu. Atau enggak mungkin misalnya dia belajar dari seorang guru yang mungkin ya ilmunya, wawasannya terkaitnya dengan ilmu masa lalu gitu misalnya ya. Jadi mengkaji ayat tadi pakai perspektifnya dia gitu. Nah kan ketika ternyata satu ayat yang sama dilihat dari ahli organisasi, ahli ekonomi, antropolog, bisa gitu. Sudut pandang beda. Ayatnya nggak beda, betul. Itu aja. Tetap itu. Tapi ternyata itu menjawab masalah inovasi, organisasi, antropologi, psikologi, kedokteran dari satu ayat yang sama. Itu kan canggihnya kan dari situ. Coba yang buat canggih lagi. Ini mohon izin sekedar sharing. Tahun 2002, saya diskusi dengan Ustadz yang hari ini sedang terkenal. Ustadz ini dulu belum Ustadz, seorang ateis. Cerdasnya luar biasa. Dia tanya, surga itu real nggak sih? Real. Emang pernah ke sana? Mana fotonya? Neraka itu ada nggak sih? Mana fotonya? Saya nggak percaya Tuhan karena saya nggak ngeliat Tuhan. Kita diskusi jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Beliau akhirnya bersyahadat. Beliau yang hari ini Ustadz Felix Yao. Beliau masuk Islam. Apa yang membuat tertamparnya beliau? Merasa tertampar ketika baca di Al-Baqarah 23. Jika kamu ragu terhadap Muhammad hambaku, datangkan satu surah yang semisalnya. Kamu tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Dia buka semua kitab-kitab suci semua agama. Belum pernah ada kitab suci lembar pertama. Langsung ngomong apa? Kitab ini seluruh isinya tidak ada keraguan sedikit pun. Ini kitab keren banget. Kenapa? Di mana ada? Saya pernah nulis skripsi, apalagi doktor ya. Enggak, saya masih S1. Kitab suci apa? Penulisnya selalu ngomong, skripsi ini jauh dari sempurna. Disclaimer pasti di depannya. Penulis mohon saran dan masukannya. Ini kitab, halaman pertama, nggak minta. Cuma bilang apa? Cari, kalau ada, fa'ilam taf'alu walan. Kalau dalam bahasa Arab, la artinya tidak, tapi kalau lan, nggak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada sampai kapanpun. Inspirasi menurut saya. Berarti ada something di dalam ini. Pertanyaannya tadi, mau nggak gali inovasi, transformasi dari Quran? Mau nggak kita? Tinggal pertanyaan, mau nggak kita? Itu kan berarti kan mau nggak mau, bukan bisa nggak bisa. Kalau bisa ya semua bisa kalau mau gitu kan. Jadi menurut saya menarik sih. Bicara tentang Quran, inovasi, semua kitab inovasi ada. Jadi tertarik untuk mengkaji Al-Quran, atau membedah Al-Quran, tapi pakai perspektif
ilmu modern gitu ya. Ya itu tadi ya, kalau misalnya tadi kan saya nanyanya kan inovasi aja gitu, pengen bedah nih. Al-Quran ini kalau ngomong inovasi kayak gimana sih gitu ya. Ayat-ayat mana nih yang bisa kita jadikan rujukan ketika kita mau berinovasi. Gitu. Dari satu itu aja tadi udah bisa jadi rujukan untuk kita ngubah satu organisasi kan gitu. Itu satu ayat. Satu ayat itu tuh. Lah masalahnya banyak yang hafal ratusan ayat tapi kok nggak bisa ngerubah dunia ya. Nah, karena sebatas hafalan. Oke. Itulah kenapa saya bangun pesantren, bukan sekedar hafal, tapi dia memaknai, memahami, menginspirasi, menjadi solusi. Karena kalau sekedar Ar-Rahman, Allamal Quran, ala kulli insan, terus what next? Gitu loh. Bukankah Quran diturunkan tuh huda linnas, petunjuk, guidance, wabayinat, penjelas, furqan, ya, pembeda, itu nggak dapet. Nah, itu yang disayangkan. Mungkin gini, Ustaz. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya ada podcast, ya. Kita ngangkat kekuatan storytelling untuk ngebuat science menjadi sesuatu yang diminati orang. Karena science yang tadi itu jelimet, susah, ribet, berjarak tuh jadi bagian dari keseharian kita gitu. Dan di negara-negara maju itu udah banyak tokoh-tokoh yang punya kemampuan storytelling yang bagus dan dia ngajarin science, astronomi, ada yang biologi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selama ini yang melakukan storytelling tentang Quran itu udah banyak. Iya. Ya. Ada Noman Ali Khan. Ya. Namun kita perlu mungkin melengkapi storyteller itu dengan storyteller yang punya latar belakang keilmuan khusus, Tad. Okay. Jadi misalnya tadi misalnya tadi kan ya kebanyakan kan kemudian kan kisah-kisah yang diangkat di Al-Qur'an kan kisah-kisah yang sebenarnya udah sering juga kita lihat sebelumnya dan itu yang ya akhirnya ngelihat itu kisah ya waktu dulu di zaman Nabi, waktu dulu di zaman ini kan banyak kisah ke Al-Qur'an kan gitu. Nah, kalau misalnya kemudian ada satu orang misalnya contohnya misalnya saya gitu misalnya. Misalnya saya adalah pakar organisasi, transformasi organisasi misalnya gitu ya. Saya tidak mengatakan saya itu, cuman seandainya misalnya saya seperti itu. Kemudian ngaji Quran. Tapi saya berangkatnya dari hasil-hasil riset dulu. McKinsey bilang begini, riset dari Boston Consulting begini gini gitu. Dan itu benar kejadian nih case study-nya sini gitu. Dan ternyata itu semuanya sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau dakwahnya ke orang-orang yang menekuni situ ya masuknya kan lewat pintunya dia kan ya, ilmunya dia. Ilmu dia biar nyambung. Biar nyambung kan. Wah, kan gitu kan. Itu kan storytelling juga tuh. Iya. Gitu. Nanti undang pakar biologi gitu ya untuk ngomongin tentang alam semesta tadi dan sebagainya gitu dikaitkan. Menarik nih. Sebenarnya kan ini bukan barang baru juga ya. Soalnya dari dulu tuh juga saya suka nonton tuh VCD zaman dulu tuh tentang kehebatan Al-Qur'an, jadi sains dengan saya waktu SMA tuh ikut Avicenna Science Club dulu waktu itu ada di sekolah saya dulu tuh ya. Itu isinya kayak gitu tuh, kita kumpul terus kita mengkaji gitu kan, sains disambungin nih, ini Qur'annya di mana ini, wah gitu kan. Nah, however, namun demikian kayaknya sekarang itu kurang dapat tempat kalau menurut saya. Bukannya nggak ada. Ada yang melakukan itu tapi kurang dapat tempat gitu. Nah, ini mumpung ketemu sama foundernya Cipta Quran. Pitching ide aja. Pitching ide. Ya kan? Wah, asik juga tuh. Kan kita banyak orang hebat tuh, ya kan yang ahli dalam bidang-bidangnya. Biarin mereka yang bicara gitu. Bukan ustadz yang bicara gitu. Kita memang mau buat itu. Wah, cakep. Memang mau buat itu. Dan forumnya dunia. Jadi kita mengumpulin semua ulama dunia bicara Quran tentang Quran tapi dengan sisi mereka masing-masing. Pakar teknologi bicara tentang bagaimana teknologi dijawab oleh Quran. Wah, cakep. Pakar sains astronom dia bicara tentang bagaimana mereka bukan ustadz dalam tanda kutip, bukan guru agama. Bukan ahli justru. Mereka memang expert di bidangnya itu. Ya, mereka kita hadirkan. Memang ada rencana namanya Amazing Quran. Masya Allah. Amazing Quran ini memang lagi dirancang, makanya butuh nasihat, bimbingan dari inovator. Jadi kita kumpulin semua, sampai ke seluruh ahli ekonom juga. Kenapa kemudian Islam misal melarang riba? Ada apa sih di balik riba? Emang kenapa riba sampai begitu dicela? Iya. Nah, yang jelasin kan ekonom. Gitu. Kalau ustadz yang jelasin udah biasa. Iya. Tapi yang jelasin ahlinya. Dan dia betul menjelaskan berdasarkan kurvanya, berdasarkan supply demand, berdasarkan juga moneter,
yang itu bisa diperdebatkan di tingkat akademik. Ya kan? Wah, kan gitu kan. Jadi profesornya mendebatkan. Objektif. Tapi kalau Quran kan nanti, iya Ustadz pasti ngomongnya udah surga neraka, nanti nggak enak gitu. Ya, pembahasannya selesai begitu. Ini Quran yang ngomong. Udah selesai. Nggak ada perdebatan lagi. Tapi kalau ilmuwan, siap didebat. Dia nanti bisa jadi kan, memang nih saya masih ada yang kurang nih. Nggak apa-apa diakui kalau dalam dunia akademik kan. Dan di Indonesia belum ada ini. Belum ada. Jadi terinspirasi justru dari itu tadi. Kalimat-kalimatnya Mas Indra, kita memang sudah rencana itu. Wah, mantap. Namanya Amazing Quran. Kenapa amazing? Karena Quran menjawab seluruh masalah. Teknologi, ke rumah tangga, keluarga, kesehatan. Coba, contoh. Saya Mas Indra, mohon izin, nggak pernah colok hidung. Belum pernah kena, COVID, Delta, Omikron, saya nggak kenal itu. Kenapa? Ada satu minuman yang kata Quran minuman penduduk surga. Zanzabila. Saya bongkar apa zanzabila ini? Jahe. Akhirnya diungkap oleh pakar. Jahe itu dahsyat banget. Di rumah itu jahe, tapi bukan jahe bukan serbuk ya, tapi jahe asli. Itu digeprek pakai madu. Madu di dalam Al-Quran, surat An-Nahl. Campur susu. Susu di dalam Al-Quran. Sampai sekarang jadwal padat, fit sehat, termasuk jarang sakit. Itu bicara tentang kesehatan ya. Bagaimana Quran bicara tentang jahe? Ternyata ada gingerol. Di dalam gingerol itu dahsyat banget, pelancar peredaran darah. Gak ada capek. Luar biasa. Makanya kenapa ya? Zaman dulu orang naik kuda, naik unta bisa naklukin sampai Eropa, bisa naklukin sampai Nusantara. Mereka ini makan apa? Ternyata makanan minumannya superfood. Dan itu ada di dalam Quran. Kita nanti mau buat tuh inovasi makanan di dalam Al-Quran. Tetap update. Wow. Tetap relevan. Oke, ini karena waktunya Ustadz ini pendek banget ya. Aku mau bahas satu topik lagi tadi. Kaitannya sama berdagang berbisnis. Ya. Kalau tadi itu kan ngomongin inovasinya, ya. Sekarang tentang bisnis. Saya itu dulu tuh beli satu buku karena saya tuh penasaran banget gitu, pengen mempelajari lah ya gitu. Jadi judulnya kalau nggak salah macam-macam lah. Ada berdagang ala Nabi, kemudian ada berbisnis secara Rasulullah, macam-macam bukunya gitu ya. Tebel-tebel tuh bukunya gitu ya. Yang saya temukan adalah kebanyakan dari pesan-pesan yang ada di situ adalah hal-hal yang kaitannya dengan akhlak menurut saya. Jadi ya kan Rasulullah Al-Amin, ya kan dipercaya, dan kalau dipercaya itu nanti akan customer-nya akan kembali lagi, mudah dapat partners dan sebagainya, which is true, itu benar gitu. Trust. Ya, menghasilkan trust gitu. Macam-macam. Jadi kayak harus berjamaah, ya jadi jangan sendiri dong, bareng-bareng dong gitu. Itu kan itu benar, itu bagus gitu. Itu value. Cuman saya merasa nggak dapat jawaban dari pertanyaan yang saya cari sebenarnya. Ya, bukan berarti itu salah, itu benar. Tapi aku kebetulan nyari yang lain nih, Tat. Yang agak lebih teknis, Tat, gitu. Kan saya kuliahnya S1 Commerce, perdagangan. S3 saya kan Strategic Management gitu ya. S2 saya Psikologi SDM gitu. Jadi kan baca buku-buku textbook itu kan teknis-teknis, Tat. Jadi cara ngelola bisnis itu harus begini gitu. Malah saya justru gini. Ada nggak sih yang secara teknis? Ada. Nah, gitu ya. Baik itu di Quran ataupun di Sunnah gitu. Di luar yang tadi, yang urusan akhlak tadi, ya, urusan yang gimana tuh? Yang beda nih pertanyaannya, keren banget. Jarang ditanyain ini. Quran, Sunnah, bukan bicara hanya moral. Dagang harus jujur ya. Dagang itu harus amanah ya. Itu kan value, nilai, norma. Itu bagus. Karena semua agama itu punya. Tapi apa different-nya Islam? Sampai teknis, detail. Contoh, syirkah, bisnis bareng. Ada syirkah mudharabah, ada syirkah inan, ada syirkah wujuh, ada syirkah muafadah. Itu syirkah itu apa? Punya modal, punya tenaga. Sharing yuk. Punya tenaga. Namanya syirkah abdan. Arsitek dengan arsitek. Gabung yuk, kita join bareng, kita bisnis bareng, kita ciptakan, nanti dapat uang, kita bagi. Itu kan sudah sampai ke level teknis. Dan itu dilakukan Nabi kepada para sahabat. Gitu. Jadi sampai kepada level teknis seperti itu, Quran punya. Bahkan apa? Sampai transaksi. Boleh nggak sih MLM, multi level marketing? Bagaimana makelar dalam Islam? Bagaimana solusi perdagangan berjangka? Bagaimana membeli barang yang belum ada barangnya? Bagaimana barang pesanan? Itu teknis kan? Jadi sampai segitunya Islam ada. Jadi dia bukan hanya bicara moral, bukan hanya bicara akhlak, tapi dia bicara tentang how to. Sampai pengelolaan manajemen SDM gitu ya? Banget, ada. Saya punya bisnis, dan alhamdulillah sampai hari ini saya punya bisnis dengan karyawan tadi, hampir 400 orang, saya nggak pakai modal.
Semuanya investor. Dan miliaran mereka percaya ke saya. Satu sisi, secara value, saya orang yang ingin terpercaya. Mohon izin, saya bangun pesantren di Bintaro, ada yang wakaf tanah 100 miliar. Di dalam 100 miliar? 100 miliar, di dalam komplek Bintaro. Okay. Orang ini mewakafkan tanahnya 5.000 meter di dalam sektor 9. Semeternya 20 juta. Kenapa dia mewakaf? Trust. Kenapa trust? Karena saya bangun brand. Saya orang yang nggak mau main-main kalau soal percayaan. Dari dulu. Nggak mau main-main. Seperti Rasulullah brandnya Al-Amin. Ya. Jadi akhirnya dia wakafkan 100 miliar. Tapi sekarang bangunnya udah selesai. Hampir 50 miliar. Pertanyaannya dari mana? Kalau bukan karena trust. Tapi bukan hanya soal trust saja. Kami juga melaporkan laporan keuangannya. Kami juga punya unit usaha wakaf produktifnya. Kami juga menggalang masyarakat untuk bisa usaha. Menghidupkan masyarakat dengan dana pinjaman Qardul Hasan. Uangnya muter ya? Uangnya muter di masyarakat. Berasnya juga kami ngadakan sendiri. Kemudian ikan dagingnya juga kami membantu dari jamaah yang berdagang. Terjadilah community, ekonomi. Saling membantu, saling menolong. Terjadilah perdagangan besar di situ. Total transaksinya mantap. Yang hutang, jangan dong. Riba haram, riba haram. Iya haram. Tapi solusinya apa? Orang sekarang pinjol. Kemarin Presiden bilang total transaksi pinjol 400 triliun. Tapi terus solusinya apa? Nah, saya bangun unit usaha baru. Namanya apa? Dengan modal yang namanya murabahah. Jadi jual beli dengan margin yang disepakati. Total transaksi sekarang sudah double digit miliar. Jadi artinya orang, oh iya Islam ada solusi ya, kerasa jangan riba haram, nggak boleh pinjol. Iya terus solusinya apa? Memang itu haram, ini nggak boleh. Tapi solusinya apa? Gini, Anda jangan pinjem, akad jual beli yuk mas saya yuk. Nanti saya kasih marginnya ditawar aja. Misal contoh handphone baru, ya harga 20 juta, 10 bulan, ya udah 23 juta ya. Saya beliin handphonenya, saya jual ke Anda 23 juta. Jadi margin 3 juta selama 10 bulan, 300 ribu sebulan. Deal? Deal. Murabahah, solusi. Teknis loh itu. Nah jadi kerennya Islam itu di situ. Kagum banget kita. Dari mulai tataran norma, tataran ajaran, kebaikan, sampai ke pembimbing detail. Coba bayangin mas. Masuk kamar mandi diatur. Kaki kiri dulu. Keluar kaki kanan. Ada doa. Bahkan apa? Islam agama paling bersih. Bangun tidur, yang disuruh apa? Coba teman-teman bisa jawab. Apa yang disuruh? Cuci tangan. Yang hari ini orang heboh dengan cuci tangan. 1400 tahun yang lalu, Nabi kita nyuruh cuci tangan bangun tidur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa cuci tangan? Karena seseorang tidak tahu di mana tangannya saat tidur. Mungkin masuk, mungkin begini, kan kotor. Suruh gunting kuku setiap Jumat. Bersih. Wangi mulutnya bersih. Matanya bersih, hatinya bersih. Jadi Islam itu sampai mau tidur aja disuruh kebut. Aurat aja dijelasin. Ini boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kepada siapa yang boleh? Kapan boleh? Kapan nggak boleh? Kapan boleh jadi nggak boleh lagi? Kapan boleh? Abadan nggak akan boleh. Detail banget. Jadi semakin kita belajar Islam, semakin nemuin tuh value yang paling detail, rinci, perintil. Ada di Islam. Wah, Masya Allah. Ini nggak bisa satu episode ini, kan? Itu banyak banget. Detail banget. Aduh. Semua aspek. Oke, ini kalau karena bukan Ustadz lagi sibuk banget, saya pengen lanjut terus. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan ya. Siap, dengan karena senang saya hati. pengen belajar ya. Saya masih miskin ilmu dalam hal ini. Dan apa yang tadi Ustadz sampaikan itu banyak ngebuka pikiran saya, menginspirasi saya, dan yang paling penting membuat saya jadi tambah penasaran. Nah itu kan. Justru yang paling bagus itu kan kalau belajar itu bukan merasa wah gue udah dapat, gitu, tapi justru wah kok tambah bego ya. Berarti bener belajar. Iya, ini pengetahuan gue tuh terbatas banget ya gitu, dan berarti aku salah beli buku gitu. Ternyata gitu ya. Banyak banget, dan saya rasa ini tugas kita semua ya Tat ya. Tugas Ustadz juga, mungkin juga tugas saya juga ya. Sebenarnya tugas umat muslim semua ya untuk mengkampanyekan tentang Al-Quran itu, kehebatannya gitu. Dan yang lebih penting tentu aja mempraktekannya setelah mempelajarinya. Nah itu. Atau ya praktek sambil belajar lah ya gitu. Kalau belajar dulu nggak bisa nanti. Praktek gitu sambil ya. Praktek. Oke, mudah-mudahan saya sedikit-sedikit bisa mulai praktek. Insya Allah. Sambil belajar, sambil terus ngaji. Insya Allah.
Teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan obrolan sore kita hari ini itu sebagai pemicu untuk teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Ya. Mau tahu lebih banyak juga silahkan nanti ke YouTube channelnya Ustadz Fatih Karim. Namanya apa? Cinta Quran TV. Cinta Quran TV yang udah lebih dari 1 juta subscribernya. Kemarin unboxing ya. Sebenarnya doain saya juga bisa unboxing kalau kita yang warna gold itu kan. Udah lagi belajar. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama Mas Anda.